Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Tirma Lubis dengan NIM 2020142016. Hari ini saya akan mencoba memaparkan paradigma lama dan paradigma baru tentang otak dengan mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran. Dosen pembimbing Ibu Rahma Novianti. Yang pertama, paradigma lama tentang otak. Bagian A, otak kanan dan otak kiri. Pada umumnya, otak dibagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Akhir-akhir ini berkembang menjadi tiga, yaitu otak kiri, otak kanan, dan otak tengah. Dari gambar berikut ini dapat kita lihat otak kiri identik dengan berpikir rasional, konvergen, digital sekunder, abstrak, proporsional, analitis, linier, dan objektif. Sedangkan otak kanan cenderung berpikir divergen, analogi, primer, konkret, sintetik, holistik, dan subjektif. Dan otak tengah dipahami sebagai penghubung atau penyeimbang otak kiri dan otak kanan. Di sini ada bagian akal, hati, dan roh. Paradigma lama memandang otak sebagai seonggak daging lemak yang terpisah dengan pikiran dan memori, terlebih lagi hati dan perasaan. Menurut Nasution, menyatakan bahwa pikiran akal bukanlah otak, melainkan daya berpikir yang terjadi dalam jiwa manusia, sementara jiwa itu sendiri bukanlah hati, melainkan roh yang menjadi rahasia ilahi. Kita masuk dengan paradigma baru tentang otak. Bagian A, keutuhan otak kiri dan kanan. Meskipun secara fisik otak terbelah menjadi kiri dan kanan, tetapi perbedaan kedua belahan fisik tersebut tidak sebesar perbedaan fungsinya. Artinya otak kiri mengontrol bagian kanan dan otak kanan mengontrol bagian kiri. Beberapa pendapat tentang keutuhan otak kiri dan otak kanan dilihat dari yang pertama pendapat dari Spiegel dan Deutsch dalam Suyadi, kedua Batson dalam Suyadi, ketiga Levy. Bagian B, neuroscience kognitif dalam pembelajaran. Otak terdiri dari neuron-neuron, otak juga dipenuhi dengan aktivitas elektronikiawi. Atas dasar itu, sikap ilmu mengalami kesulitan untuk menghubungkan otak pikiran, jiwa badan maupun jasmani rohani. Di sini ada bagian C, kesatuan otak, akal, hati, jiwa, dan pikiran. Menurut Sina, ada 4 elemen akal, yaitu akal aktif, akal aktual, akal potensial, dan akal empirik. Bagian D, otak normal dan otak sehat. Otak normal adalah otak yang secara anatomis, struktur, organisatorisnya lengkap, sedangkan otak sehat adalah otak yang secara anatomis dan fisiologis berkoneksi secara emanasi